Siapa yang siap untuk dibangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan? Bisa lambaikan tanganmu sama-sama. Oke, silahkan duduk semuanya. Sebelum kita akan lanjut, hari ini kita akan berbicara tentang Melody of Unity. Tentang sebuah alunan melodi daripada sebuah kesatuan. Kita diciptakan berbeda-beda, kita punya kekuatan, kita punya kelemahan, tetapi satu yang harus menggabungkan kita, yaitu kita harus bisa menerima satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa untuk bergandengan tangan, untuk kita bersama memuliakan Tuhan dan mengalahkan setiap kegelapan. So, hari ini kita akan belajar banyak. Siapa yang pernah nonton tentang Formula One? Balapan mobil, siapa yang pernah nonton balapan mobil? Ada. Saya. Oke, pernah ingat gak kalau setiap balapan mobil, maka ada yang namanya pit stop. Ada yang namanya mobil itu harus diganti bannya dan harus diisi bensinnya sebelum nanti balapan lagi. Oke? Nah, ada satu video yang saya ingin untuk ditampilkan dan kita akan nonton bersama-sama sebelum nanti kita akan lanjut. Boleh minta videonya ditampilkan? Setiap mobil yang balapan, mereka akan memasuki tempat untuk pergantian ban. Dan itu dilakukan hanya di dalam 2 detik. Dan di dalam 2 detik, ada lebih daripada 20 orang yang bekerja sama dengan tugas yang berbeda-beda untuk memastikan mobil itu tetap berjalan dengan cepat. Bisa lihat waktu yang di atas, bahkan kurang dari 2 detik, ban itu sudah diganti dan sudah siap untuk jalan lagi. Nah, hari ini saya mau cerita tentang mobil balapan. Teman-teman lihat, di setiap roda itu ada 3 orang. Yang pertama bertugas untuk ambil ban yang sudah dilepas. Dan yang kedua memasukkan ban yang baru. Dan yang di tengah bertugas untuk melepas dan masang. Dan di belakang ada yang angkat mobil dan di depan ada yang angkat mobilnya. Dan di tengah ada yang pegang supaya mobil itu tetap seimbang. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang memastikan untuk sayap mobil ini juga sudah disetting di dalam kecepatan yang tepat. Dan ada orang yang standby di paling belakang untuk memastikan tidak ada kebakaran dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini yang dinamakan dengan unity atau ini yang dinamakan dengan persatuan. Kita nggak pernah dipanggil untuk memiliki sebuah panggilan yang sama, tetapi kita mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Dan di saat kita punya panggilan yang berbeda-beda, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, itulah kesatuan yang sejati. Boleh saya minta next slide? Kita mau baca bersama-sama. Kita baca bahasa Indonesianya ya. Persatuan bukan artinya kesamaan, makna sebenarnya adalah satu dalam tujuan. Kita akan ngomong dan ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Persatuan bukan artinya kesamaan, makna sebenarnya adalah satu dalam tujuan. So, artinya apa? Teman-teman, kita di sini beda-beda. Siapa yang perempuan? Lambaikan tanganmu. Yang perempuan. Oke. Siapa yang laki-laki di sini? Angkat tanganmu. Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan itu beda. Tugasnya beda, kekuatannya beda. Tapi kita harus bersatu. Siapa yang di sini usianya 6 tahun ke bawah? Ada? Masih ada. Siapa yang 6 tahun ke atas? Nah,
Usia kita beda-beda, tapi tugasnya apa? Yang tua ngejagain adik-adiknya. Siapa di sini yang punya teman yang bawel? Yang cerewet ada? Nah, siapa yang punya temannya pendiam ada? Nah, siapa yang punya teman yang cengeng ada? Siapa yang punya temannya pemberani? Nah, artinya apa? Kita diciptakan berbeda-beda. Tetapi yang menyatukan kita adalah kita punya satu tujuan. Dan tujuan kita apa? Memuliakan akan nama Tuhan. Next slide, saya mau ajak kita baca ayat. Dikatakan di dalam Roma 15 ayat yang kelima sampai 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengkaruniakan kerukunan kepada kamu. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu apa? Memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Artinya apa? Terimalah satu sama yang lainnya. Kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan. Di sini ada yang sudah ada yang belum makan? Ada yang masih lapar? Oke, next slide. Siapa yang suka makan nasi goreng, teman-teman? Tahukah engkau di dalam nasi goreng itu enggak tumbuh di pohon dan kita tinggal petik bisa makan, enggak gitu. Di dalam nasi goreng itu ada banyak perbedaan, tetapi mereka punya satu tujuan yang sama. And today we gonna talk about fried rice. Kita akan berbicara tentang nasi goreng. Yang pertama apa? Bahan yang pertama adalah beras. Boleh saya minta Sasa? Coba Cisasa bisa naik. Oke. Nah, siapa yang pernah lihat beras? Ada yang mau beras? Ada yang mau beras? Ada yang mau beras? Nah, saya mau tanya, kira-kira beras bisa dimakan nggak? Keras, nggak enak. Ini masih keras banget. Masih keras banget. Tapi banyak di antara kita yang hidupnya masih keras. Kita nggak pernah mau dididik, nggak pernah mau diajar. Setiap kali diomelin, kita malah marah balik. Setiap kali mau diajarin, kita malah berontak. Ada yang kayak gitu? Siapa yang merasa kalau mau dibilangin susah, boleh angkat tangannya. Nah, siapa yang masih kalau diomongin sama orang tuanya malah ngelawan? Ada? Nah, tahu gak sih teman-teman? Kalau kamu masih susah diomongin, hidupmu kayak beras. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus merendam hidupmu dengan yang namanya Roh Kudus. Di sini ada beras yang sedang direndam oleh Roh Kudus. Dan inilah saat di mana engkau menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupanmu. Dan ini adalah momen di mana engkau mengabdikan hidupmu bagi Tuhan. Engkau berkata, ya Tuhan, aku mau dididik, aku mau dibentuk. Ada satu ayat yang saya mau bacakan buat setiap kita. Boleh saya minta slide-nya ditampilkan? Kita mau ngomong sama-sama ya, hati yang mau dibentuk. 1, 2, 3.
Amsal 15 ayat 32, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Siapa yang mau punya hati yang mau dididik, lambaikan tangan. Biarlah hidup setiap kita yang tadinya seperti beras, yang keras dan gak bisa dimakan, mau memilih untuk direndam oleh Roh Kudus dan mempunyai hati yang mau untuk diajar dan mau dibentuk. Ayo, saya mau ajak untuk kita tundukkan kepala, kita mau doa sama-sama sama Tuhan ya. Taruh tanganmu di hatimu sama-sama. Ayo semua taruh tangan di hati, taruh tangan di dada kalian. Taruh tangan di hati kalian, taruh tangan di dada kalian. Tundukkan kepala, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Tundukkan kepala, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Pegang hati, pegang dada kalian. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa Tuhan. Biar sekali lagi kau didik mereka dari sejak masa mereka kecil. Dan hamba percaya Tuhan, mereka akan bertumbuh menjadi pembawa-pembawa lawatanmu yang ajaib. Mereka akan bertumbuh menjadi pahlawan-pahlawan imanmu yang ajaib. Dan hamba percaya mulai dari sekarang Tuhan, didik mereka Tuhan untuk jadi seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ketika kita memilih untuk direndam oleh Roh Kudus, maka hidup kita menjadi nasi yang lembut dan bisa untuk dimakan. Tapi belum selesai. Ada yang kedua. Boleh kita panggil sama-sama Koko Bevis? 1, 2, 3. Koko Bevis. Poin yang kedua. Bahan-bahan sebelum kita buat nasi goreng, kita butuh yang namanya sosis. Kita suka makan daging. Nah, di sini ada yang namanya sosis. Siapa yang suka makan sosis? Ada. Nah, oke. Sosis berbicara setiap kedagingan dalam kehidupan kita. Dan Koko Bevis ini dulunya nakal. Siapa yang nakal di tempat ini ada? Nah, Koko Bevis ini dulu sukanya bohong, sukanya marah-marah, sukanya berantem, sukanya mukulin orang, sukanya ngelawan orang tua. Ada yang kayak Koko Bevis? Nah, teman-teman, kita harus belajar yang namanya memotong setiap kedagingan. Boleh Koko Bevis potong setiap kedagingan. Nah, kita akan ucapkan bersama-sama ya, potong setiap kedagingan. 1, 2, 3. Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam setiap kehidupan kita, potong setiap kedaginganmu. Potong. Potong. Nah, kalau ada yang masih suka marah-marah, potong itu dalam hidupmu. Kalau ada yang masih suka bohong, potong dalam hidupmu. Ingat, potong setiap kedagingan. Potong setiap kedagingan. Saya mau ajak untuk kita pegang akan kedua tangan kita. Dan kita mau minta Koko Bevis untuk berdoa buat setiap kita. Tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita mau doa. Oke, mari kita berdoa. Adik-adik yang ganteng, yang cantik. Yuk semua angkat tangannya. Kita sama-sama doa. Ikutin doa Koko yuk. Tutup matanya. Ikutin doa Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus. Ampuni dosaku. Pakai hidupku. Menjadi alatmu. Sampai kita bertemu di surga nanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Dan teman-teman tahu
Koko Bevis yang dulunya nakal, ketika dia memilih untuk memotong semua kedagingannya, Tuhan ubahkan hidupnya dan dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Dan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dia pernah khotbah di berbagai negara. Dia pernah khotbah di kota demi kota. Dia pernah khotbah di depan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Masalahnya apa? Maukah engkau memotong setiap kedaginganmu? Maka hidupmu yang tadinya berantakan, hidupmu yang tadinya penuh dengan kedagingan, Tuhan bisa ubahkan menjadi pembawa lawatan. Yang selanjutnya, kita akan butuh yang namanya bawang bombay, teman-teman. Ada yang pernah tahu bawang bombay? Nah, bawang bombay ini lapisannya ada banyak. Kalau dikupas ada lagi, dikupas ada lagi. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita minta sama Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita. Kita mau panggil yang namanya Cici Lala. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Cici Lala. Nah kita mau lihat Cici Lala potong bawang. Tapi tahu gak sih teman-teman, Cici Lala ini dulunya gak bisa apa-apa. Dulunya itu cuman perempuan yang masih kecil, yang kalau aku ingat kerjaannya cuma nangis doang. Tapi ketika dia doa, Tuhan selidiki aku, ternyata Tuhan punya sangat banyak bakat dan talenta dalam hidupnya. Sekarang Cici Lala adalah seorang pembicara. Sekarang Cici Lala juga adalah seorang desainer. Ada yang mau jadi desainer? Cici Lala juga adalah seorang model. Cici Lala juga adalah seorang Miss Indonesia. Cici Lala adalah seorang yang luar biasa. Tetapi itu semua dimulai dari sebuah doa yang sederhana, yang seperti bawang yang mau dikupas lapisan demi lapisan. Kita mau ucapkan bersama-sama, selidikilah aku. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Teman-teman, sebelum kita mau untuk unity, kita mau jadi satu. Kita harus doa sama Tuhan, apa sih talenta yang kau taruh dalam hidupku? Siapa yang di sini pintar kalau di sekolah? Siapa yang di sini jago kalau olahraga? Ada? Siapa yang di sini kalau lari paling cepat? Nah, siapa yang di sini berani kalau ngomong di depan? Siapa di sini jago masak? Nah, minta Tuhan selidiki engkau dan tanya Tuhan, talentamu apa? Dan percayalah, kita akan jadi seperti Cici Lala. Seseorang yang penuh dengan talenta, seseorang yang penuh dengan bakat, dan Tuhan pakai hidupnya. Siapa yang mau talentanya diberitahu sama Tuhan, boleh angkat tangan. Kita mau doa sama-sama ya. Yuk adik-adik, kita pegang hati kita. Kita mau Tuhan yang selidiki setiap hati kita. Biar setiap potensi yang Tuhan sudah taruh, setiap talenta, setiap nubuatan itu jadi. Yuk kita mau tutup mata kita. Ikutin kata-kata Kakak Lala ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Engkau selidiki hati kami Tuhan. Tunjukkan setiap talenta kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Sampai kami menjadi permata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Paksakan
rencanamu jadi dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, kalau masak nasi goreng perlu apa lagi sih? Perlu telur. Kita panggil Cici AL ya. 1, 2, 3. Cici AL, di manakah engkau? Cici AL, di mana? Cici AL, oh ternyata di ujung. Nah, teman-teman, Cici AL itu adalah orang yang di dalam hidupnya pernah mengalami sebuah kekecewaan. Siapa yang punya mamah di tempat ini? Waktu usia 12 tahun, mamanya Cici AL meninggal karena kecelakaan. Tiba-tiba kecelakaan, mamanya Cici AL meninggal. Siapa yang punya papa di tempat ini? Dan di saat yang bersamaan, papahnya Cici AL masuk ke penjara karena dibohongin sama orang. Dan di saat itu Cici AL masih usia 12 tahun. Ada yang masih 12 tahun? Tiba-tiba gak punya mama, gak punya papa. Dan hidupnya seolah-olah hancur. Seperti telur yang sedang dipecahkan. Tetapi dia memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Dan ketika dia memecahkan telur, Tuhan pecahkan hidupnya. Dan dia memilih tetap percaya sama Tuhan. Tuhan mengubahkan hidupnya. Hari ini Cici AL dibangkitkan menjadi seorang revivalis. Seorang yang membawa Injil kebenaran. Seorang yang meninggikan nama Yesus. Dan dia tidak pernah merasa sendirian. Sebab Bapa yang agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau ucapkan sama-sama. I trust in you. Artinya aku percaya kepadamu. 1, 2, 3. I trust in you. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin teman-teman ke depan akan alami yang namanya masalah. Akan alami yang namanya persoalan. Tetapi hari ini kakak cuma mau ingetin satu hal. Belajar percaya sama Tuhan. Sebab meskipun hidupmu seperti seolah-olah telur yang dipecahkan. Itu bisa menjadi sesuatu yang indah ketika Tuhan yang memegang akan hidupmu. Kita doa sama-sama ya. Ayo adik-adik, kita sama-sama ikutin doa Cici ya. Taruh tanganmu di dada. Bukan, bukan itu yang diikutin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang rela untuk diproses, untuk dipecahkan. Supaya kami bisa jadi seperti Engkau. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. I trust you. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Nah, yang selanjutnya, siapa yang suka makan cabai? Siapa yang suka makan pedas? Ada? Oh ternyata suka makan cabai.
Nah, kita panggil Koko Jos ya. 1, 2, 3. Koko Jos. Loh, oke. Nah, Koko Jos ini dulu suka nyakitin orang lain. Sama kayak cabe, suka bikin orang kepedesan. Bikin orang kesel, bikin orang marah. Kenapa? Karena dulu Koko Jos punya luka dalam hidupnya. Karena dulu Koko Jos sering dibully sama teman-temannya. Koko Jos dulu sering dihina karena kalau kita kumpul saudara-saudara yang lain, Koko Jos yang kulitnya paling hitam. Terus Koko Jos di antara yang lain yang paling cengeng, padahal cowok suka nangis. Terus dulu kalau Koko Jos ngelucu suka nggak lucu. Jadi sering diketawain, sering dihina. Nah, hidup Koko Jos penuh dengan luka. Dan itu seperti cabe. Ketika kita punya luka, kita cenderung menyakiti orang lain. Tapi suatu saat Koko Jos memilih untuk percaya sama Tuhan Yesus. Dan Koko Jos memilih untuk mengampuni orang yang bersalah sama dia. Dan dia menghancurkan setiap kepahitan, setiap luka yang ditaruh iblis dalam hidupnya. Dan dia memilih untuk mengampuni. Memilih untuk mengampuni. Yang kedua, Koko Jos juga suka mempunyai karakter yang bau kayak bawang. Karakternya ngeselin. Kalau di sekolah suka bikin masalah. Kalau ada PR nggak pernah dikerjain. Kalau punya guru, gurunya dibikin nangis coba. Nakal banget Koko Jos. Tetapi ketika dia memilih untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, dia menghancurkan, gelundung. Dia menghancurkan setiap sifat yang bau dalam hidupnya. Kita mau ucapkan bersama-sama ya, boleh saya minta PPT-nya? Siapa yang mau disembuhkan Tuhan, angkat tanganmu. Aku mau untuk sembuh, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, kata Tuhan. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan teman-teman tahu ketika Koko Jos memilih untuk mengampuni, maka hidupnya penuh dengan kemanisan. Ini gula teman-teman. Hidupnya penuh dengan kemanisan. Dan semua luka, semua orang yang bersalah sama dia, dia pilih untuk membalas dengan kemanisan. Ini kecap. Kecap rasanya apa? Manis. Dan ketika kita memilih untuk sembuh, maka Tuhan akan memberikan kemanisan dalam hidupmu. Dan yang keluar dari hidup kita tidak lagi menyakiti orang lain. Tetapi kita mengeluarkan kemanisan demi kemanisan. Siapa yang mau untuk sembuh, lambaikan tanganmu. Kita minta Koko Jos buat doa ya, buat kita semua ya. Mari sekali lagi semua anak-anak angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa, semua luka, semua pahit. Semua angkat tangan, semua angkat tangan. Semua ikutin doa Koko Jos. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan aku, sembuhkan lukaku, sembuhkan semua yang bau dalam hidupku, sembuhkan semua yang pedas dalam hidupku, beri aku kemanisan, beri aku kekuatan untuk bisa mengampuni, dan sembuhkan aku. Di dalam nama Yesus.
pakai aku Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Sama-sama katakan, Amin. Nah, ketika kita sudah melembutkan hati kita dan kita memilih untuk memotong setiap kedagingan kita, kita memilih untuk berani untuk dihancurkan dan diremukkan. Kita memilih untuk minta Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam. Dan kita membuang semua luka kita dan memberikan kemanisan dalam kehidupan kita. Maka kita hidup di dalam sebuah tujuan yang ilahi. Boleh saya minta slide yang terakhir untuk dibagikan. Kita punya satu tujuan. Kita punya satu tujuan. Our purpose. Matius 5 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Boleh saya minta, saya mau panggil kakak-kakak yang tadi sudah maju ke depan. Ada Kak Sasa boleh maju ke depan. Ada Kak Bevis boleh maju ke depan. Ada Kak Lala boleh maju ke depan. Ada Kak AL boleh maju ke depan. Kak Joshua boleh maju ke depan. Mereka adalah orang-orang yang berbeda. Mempunyai kekuatan masing-masing. Tetapi memilih untuk menyatukan hati di sebuah tujuan yang sama. Kita coba lihat, boleh nggak sih masakin kita nasi goreng? Kak Bevis, tolong jangan nutupin kamera yang di ujung sana. Nah, inilah gambaran kehidupan kita di depan Tuhan Yesus. Api ini melambangkan sebuah tujuan ilahi yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Api melambangkan sebuah panggilan yang menyatukan kita yang penuh dengan perbedaan. Yang pertama, kekuatan untuk sembuh dari setiap luka kita berikan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap orang yang bersalah sama kita, teman-teman. Ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Dan yang kedua, minta Tuhan, Tuhan selidiki aku. Talentaku apa sih? Bakatku apa? Kita masukkan akan bawangnya. Yang ketiga, potong setiap kedaginganku ya Tuhan. Dan biar sosis-sosis ini juga dimasak. Apakah ada kamera yang bisa lihat dari atas gitu loh? Kasihan loh, ini pada mau lihat nggak bisa masak. Nggak bisa lihat. Nah, oke. Jadi nanti kita bisa lihat Cici Sasa lagi masak. Selanjutnya apa? Kita berani untuk minta Tuhan hancurkan hidup kita. I trust in you. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya kepadamu. Dan inilah kehidupan kita di hadapan Tuhan Yesus. Ada Chef Renata sama Chef Arnold tapi gak ikut masak kayaknya. Nah, coba bisa lihat di layar di belakang. Bahan-bahan yang beda ketika disatukan di tempat ini mulai ada wangi yang enak. Ada yang bisa cium? Nah, ada yang bisa cium? Nah, mulai ada wangi, dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memilih untuk tetap bersatu, meskipun kita berbeda, maka kita akan semakin digabungkan oleh Tuhan. Oleh dengan sebuah tujuan yang sama. Terakhir,
dimasukkan hati yang mau untuk dididik, yaitu nasi. Dan kita izinkan Tuhan untuk mengaduk hidup kita. Terus ambil alih hidup kita. Masak, dimasak. Dan kita siap untuk mengalunkan a melody of unity. Nah, gimana rasanya, enak nggak? Gimana? Boleh dicoba. Oh, tadi ada garam udah dimasukin. Ada totole katanya juga udah dimasukin, teman-teman. Apa itu totole? Nah, good, enak. Oke. Oke. Nah, kita tunggu sampai nasi goreng ini dihidangkan. Nah, ini hasilnya. Inilah nasi goreng unity. Terdiri dari bahan-bahan yang berbeda, tetapi dijadikan satu. Dan menjadi sebuah aroma yang menarik dan rasa yang nikmat untuk dinikmati oleh Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Ini teman-teman junior masih suka masak kayaknya. Oke? Kalau udah, wajannya boleh dibawa ke bawah. Semua meja-meja boleh ditaruh ke bawah lagi. Kita mau sama-sama untuk sembah Tuhan lagi dengan sebuah tujuan yang sama. Hari ini kita belajar tentang apa? Melody of Unity. Melody of Unity. Alunan musik dari sebuah kesatuan. Teman-teman, saya mau ingatkan satu hal sebelum kita tutup di dalam doa. Kita punya panggilan yang beda-beda. Kita punya kekuatan yang berbeda-beda. Tetapi ingat, kita semua harus punya hati yang mau untuk dibentuk. Kita semua harus memotong akan kedagingan kita. Kita semua harus minta Tuhan menyelidiki hidup kita. Berani untuk percaya kepada Tuhan. Dan memilih untuk mengampuni. Dan terakhir, kita harus punya satu tujuan yang sama. Dan tujuan kita ialah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini, saya mau ajak untuk kita semua bangkit menjadi pasukan yang sama. Pasukan Tuhan yang berdiri bagi kota dan bangsa kita. Saya mau ajak untuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ada satu pujian yang akan dinyanyikan. Dan ini boleh saya minta kita diam sebentar. 1 menit lagi dan kita akan selesai. 1 menit lagi kita akan selesai. Saya mau kita fokus, semua tutup mata, semua.